الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah meninggalkan kita dan pada hari ini kita memasuki bulan Syawal. Kita merasa senang, kita juga merasa sedih. Senang karena kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan amalan-amalan yang utama di bulan suci Ramadan. Semangat untuk beribadah, selalu menjaga sholat berjamaah, suka membantu, peduli sesama, gerakan filantropi, menjaga diri dari maksiat dan amalan-amalan yang lain. Kita merasa sedih karena kita berpisah dengan bulan yang penuh berkah, yang penuh rahmat dan penuh maghfirah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Ramadan yang akan datang kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibanding dengan makhluk Allah yang lain, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Secara fisik manusia paling indah. Bahkan manusia diberi kesempurnaan oleh Allah yang berupa
akal dan pikiran. Menurut Al-Quran, setidaknya ada 3 tugas peran yang sangat penting yang perlu dimainkan, dilaksanakan oleh manusia. Yang pertama, manusia punya tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepadaku. Oleh karena itu, segala aktivitas, segala apa yang kita miliki, yang paling utama adalah terkait dengan bagaimana kesempurnaan ibadah kita. Memiliki ilmu atau belajar ilmu, yang paling utama adalah ilmu yang dapat menghantarkan, menyebabkan kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki harta, harta yang paling utama adalah harta yang dapat menyebabkan kesempurnaan ibadah kita kepada Allah. Memiliki jabatan ataupun aktivitas-aktivitas yang lain, yang paling utama adalah kesemuanya itu menghantarkan diri kita semakin dekat, semakin sempurnanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, tugas yang harus diperankan oleh manusia adalah manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah, salah satunya adalah punya misi sebagai khalifah. Sebagai khalifah, tugas utamanya adalah mengelola, mengatur, memakmurkan, menciptakan kemaslahatan dan keadilan. Jangan sebaliknya, kalau ada manusia justru memunculkan ketidakadilan, kezaliman, itu sesungguhnya menyalahi tugas utama manusia. Kalau ketidakadilan tidak ditegakkan, kezaliman masih merajalela, maka akan muncul kekacauan di muka bumi ini. Seperti di tanah Gaza, di mana sampai hari ini Israel melakukan ketidakadilan, melakukan kezaliman kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau ini masih muncul ketidakadilan dan kezaliman, maka selalu ada kekacauan, huru-hara, fitnah di muka bumi ini, khususnya yang ada di tanah Palestina, di Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, kita doakan mudah-mudahan Allah menolong perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kemudian yang ketiga, tugas yang harus diperankan, dilaksanakan oleh manusia adalah membangun peradaban. Ya. Peradaban di sini adalah segala hal yang terkait dengan budaya, kultur, etika, kemajuan, prestasi, sopan santun, kehormatan dan martabat manusia. Para jamaah, ada beberapa fondasi untuk membangun masyarakat yang beradab yang harus diwujudkan. Pertama, mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkepribadian, berakhlakul karimah. Ketika kepribadian akhlakul karimah ini diterapkan di tengah-tengah kehidupan manusia, insya Allah peradaban itu peradaban yang islami. Kemudian yang ketiga, membenargunakan, mengoptimalkan akal sebagai modal besar untuk berpikir dan berkreasi. Ketika manusia ini benar-benar mengoptimalkan akal pikiran yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, insya Allah manusia itu berkreasi, bisa menghiasi peradaban kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian juga mencari harta benda yang halalan thayyibah. Kenapa ini penting? Ketika manusia ini di dalam mencari harta benda menghalalkan segala cara yang haram diterjang, maka di situ akan memunculkan peradaban jahiliyah. Oleh karena itu, jika manusia tidak bisa membangun peradaban dengan fondasi tersebut, maka martabat manusia menjadi lebih rendah, bahkan lebih rendah dari binatang, termasuk hewan yang menjijikkan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adhal ulaika humul ghafilun. Ketika hati tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, ketika mata tidak dipergunakan untuk melihat kebesaran ciptaan Allah, ketika telinga tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, maka dalam situasi tersebut manusia kedudukannya diibaratkan sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Oleh karena itu, di mimbar ini kami mengajak kepada kita semua, marilah kita melaksanakan tugas utama kita sebagai manusia. Pertama, mari kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita ini sebagai khalifah, mari kita tegakkan keadilan,
kita berantas kedoliman. Kemudian mari kita membangun peradaban yang sesuai dengan ajaran ilahiyah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah, mengakhiri dari khutbah Idul Fitri ini, izinkan saya menutup khutbah ini dengan berdoa, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa melaksanakan kehidupan ini sehingga terwujud masyarakat yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal khazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma a'izzal islam wal muslimina fi kulli makan wa ahlikil kafarata wal musyrikina wal munafikina a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasru minallah wa fathun qarib wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.